Itu dia. Tim. Anak kami tidak pernah peduli. Sejak kecil kami tanamkan kebaikan agar dia peka dengan orang sekitarnya. Hari-hari ini, dia tidak pernah mau menunggu. Dari kecil tak ada hentinya kami mengingatkan dia untuk menjadi pribadi yang sabar, yang bisa melihat ke depan dan setia menunggu untuk hasil yang lebih baik. Sering kutemukan, dia tidak pikir panjang. Sejak dulu, kami menuntun dia untuk bisa memilah dan mendahulukan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Cek, sebentar ya. Bangganya hati kami melihatnya, karena memang dia tidak pernah peduli siapa-siapa yang dia tolong. Dia memang tidak pernah mau menunggu untuk meringankan beban orang di sekitarnya. Dia memang tidak pernah pikir panjang untuk membahagiakan mereka yang dikasihinya. Bahagia sekali menemaninya bertumbuh, melihatnya menghargai proses, waktu, dan menjalaninya dengan tekun. Kami yakin kini dia sadar bahwa segala sesuatu yang kami ajarkan dahulu pasti akan membuahkan hasil di masa depannya. Kami yakin kini dia mengerti. Bertumbuh dan terus jadi lebih baik adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak akan pernah selesai. Dan kami berjanji, kami akan terus ada, menemaninya di perjalanan itu. For us, in Sinar Mosland, our 50th year building the world is a mark of our commitment and legacy. We started with trust, and we see our communities flourish from new families to the next generations. By being sustainable, we build a future that is deserving for our children. And with innovation as our core foundation, we reach new grounds never imagined before in the past. As the world continues to change, today we are starting a new era beyond bricks and stones, where the latest technologies and our vision will be our guide in making the future ahead a better one. The journey that got us here has prepared us for the one ahead of us, and we cannot wait to get started. Sinar Mosland, building for a better future. Tiap anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti buntung. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman, ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini Ibu Sofi, rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk, sampai bikin tetangga kami. Soalnya, saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. nah ini Oma Nancy, hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini? Ini. Aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QR Pay di Permata Mobile X. Terus, ini Dek Freya, yang cita-citanya jadi kaya raya. Gak usah worry, kan di Permata Mobile X nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Investasi online, deposito sampai dark mode. Ya kan? Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Hey Joan. Hey Fauzi, so nice to see you finally. I'm Fauzi Satyaputra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself.
The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey. Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Mulia Amri.
Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semuanya. Salam semangat. Selamat datang di Permata Wealth Wisdom 2023, Harmonious Wealth Journey. Perkenalkan, saya Mulia Amri, expert panel di Kata Data Insight Center. Saya akan memoderatori sesi diskusi kali ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu Property Outlook 2024. Stay upbeat and resilient, yang dipersembahkan oleh PT Trimegah Asset Management dan juga Sinarmas Land. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Permata Wealth Wisdom 2023 ini menghadirkan 24 sesi dengan lebih dari 35 pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing. Saat ini berlangsung pula secara paralel 3 kelas lainnya. Yang pertama ada Navigating the Economic Landscape, Exploring Market Dynamics and Emerging Global Trends dengan narasumber Lilis Setiadi, CEO BPAM, dan juga Christy Tan, Investment Strategist dari Franklin Templeton Offshore. Yang kedua ada sesi Breaking the Fatherless Chain dengan pembicara Andi F. Noya. Dan yang ketiga ada sesi bertajuk How Sleep Saves Lives dengan narasumber Dr. Andreas Prasaja, seorang somnologis atau dokter spesialis kesehatan tidur. Kami juga menyediakan e-certificate bagi Anda yang mengikuti sesi ini hingga akhir. Nanti infonya saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sedikit background dari topik kali ini. Bapak dan Ibu tentunya sudah sangat memahami dan merasakan 4 tahun terakhir ini kita seperti hidup menunggang roller coaster. Naik dan turun dengan sangat cepat, silih berganti, dan ketidakpastian ekonomi sudah jadi norma yang sayangnya sudah semakin biasa. Agility atau kelincahan dalam berbisnis dan berinvestasi menjadi sebuah keharusan. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana meneropong pasar ke depan dan merancang strategi mengelola portfolio investasi Anda. Di antara berbagai nasihat investasi yang kondang adalah mendapatkan nilai tinggi atau mendapatkan barang bagus pada harga yang masih murah. Atau kalau mengutip istilah Lo Keng Hong, mendapat mercy seharga bajai. Ya, ini sudah sangat terkenal dan tentunya prinsip ini tidak hanya berlaku pada saham Bapak Ibu, tapi juga pada instrumen investasi lainnya seperti properti. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan properti yang bernilai tinggi tapi dengan harga yang masih affordable? Salah satu nilai penentu dari nilai properti adalah akses atau lokasi. Dan sekarang ini di Jakarta Raya, akses transportasi sudah semakin baik. Setelah MRT Jakarta mulai beroperasi beberapa tahun lalu, kini warga Jakarta Raya juga dapat menggunakan layanan Light Rail Transit atau LRT. Mulai beroperasinya LRT meniupkan angin segar bagi para pengembang maupun pembeli atau investor properti. Semakin banyak kawasan di Jabodetabek yang punya akses baik ke pusat kota, termasuk sekarang kawasan Bekasi dan kawasan Cibubur Cimanggis. Perumahan kelas menengah tetap menjadi idaman utama konsumen atau 26%. Namun juga ada tanda-tanda kenaikan permintaan terhadap properti kelas atas di angka 23,9% dengan nilai rumah di atas 2 miliar. Nah, bagaimana dengan pasar properti tahun depan di musim politik? Sejauh ini kalau kita lihat datanya, sinyalnya masih positif. Mengutip laporan dari rumah.com, indeks harga dan indeks permintaan properti tumbuh positif, baik di pasar rumah tapak maupun apartemen. Nah, dari sisi demografi, sebanyak 88 juta jiwa atau 40% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini berada pada rentang usia 20 sampai 44 tahun. Dan mereka berencana membeli properti. Artinya
peluang pada pasar properti masih tetap dinamis dan resilient. Masih berdasarkan survei rumah.com, kita tahu sebanyak 82% responden berencana membeli rumah dalam 1 tahun ke depan. Dan lebih dari setengah pencari properti tersebut atau 56% menginginkan rumah dengan harga di atas 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyikapi berbagai peluang yang muncul tadi? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Property Outlook untuk 2024 dengan tema Stay Upbeat and Resilient. Saya akan berdiskusi dengan 2 orang narasumber yang sangat ahli di bidangnya dan saya yakin akan memberikan banyak insight bagi Bapak Ibu yang hadir. Pertama, narasumber kita ada Dr. Ferdinand Sadeli. Beliau adalah Executive Director dan Chief Investment Strategist Sinarmas Land. Pak Ferdinand memiliki keahlian yang luas dalam perbankan, investasi, manajemen strategis, keuangan perusahaan, konsultasi, dan industri real estate. Sangat lengkap. Dan Pak Ferdinand memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Magister Applied Finance dari University of Melbourne di Australia. Pembicara kita yang kedua adalah Bapak Farhad Mahfud. Beliau adalah Business Development Director PT MRT Jakarta, Perseroda. Pak Farhad adalah seorang Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, lulusan University of Groningen ini, sebelumnya menjabat sebagai Head of Business Development dan External Affairs Division di PT Surya Esa Perkasa Tbk. Dengan ini saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan aplaus yang meriah kepada 2 narasumber kita yang kami undang untuk hadir ke depan, Bapak Ferdinand dan Bapak Farhad. Silakan. Pak Ferdinand, selamat datang, silakan duduk di tengah. Pak Farhad, silakan duduk di sebelah kiri Pak Ferdinand. Bapak Ibu, tentunya semangat sekali pagi ini kita akan berdiskusi dengan 2 narasumber yang hebat. Bagaimana kondisi pagi ini? Sehat. Sehat. Itu penting. Semangat ya. Acaranya cerah pagi ini dan kita lihat dari para hadirin yang hadir juga antusias sekali sepertinya untuk mengikuti diskusi kali ini. Kita akan langsung mulai saja. Tentunya baiknya kita mulai dari topik yang agak umum dulu ya. Sebelum mulai masuk ke properti, kita akan bicara dulu soal investasi secara umum. Dan mungkin untuk ini kita undang Pak Ferdinand dulu nih. Pak Ferdinand, saat ini kondisi Indonesia cukup baik dalam 1 tahun terakhir ya. Dari segi ekonomi makro paling tidak. Nah, bagaimana bisnis sektor properti saat ini, baik dari sisi permintaan atau dari sisi pengembangan proyek baru? Apa saja jenis properti yang paling diminati saat ini? Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Mungkin saya simple dengan sedikit mulai dengan presentasi ya, supaya bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Moderator. Ya, masuk ke slide berikutnya. Bapak Ibu, this time saya bisa katakan is totally different ya. Kenapa saya bisa berani mengatakan this time is totally different? Saya mungkin sudah bekerja 28 tahun lebih kali ya. Saya sudah bekerja 28-29 tahun, saya belum pernah menemukan atau mengalami di mana pinjaman dalam US dollar itu lebih mahal dari rupiah. Jadi selama saya bekerja, saya selalu mengalami yang namanya US dollar itu kalau pinjam uang itu lebih murah. Ya, jadi Anda bisa melihat ya betapa teori yang ataupun pengalaman yang kita alami selama ini itu bisa terbulak-balik Bapak Ibu. Bisa apa yang kita pegang atau yang kita alami lalu kita jadikan acuan itu waduh bisa berubah total. Jadi tadi kalau saya coba simpulkan ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai investment climate itu sendiri, lalu yang kedua mengenai propertinya. Saya mau mulai menjawab dari betapa kondisi makro yang sangat berbeda sekali. Itu diawali oleh
bukan hanya dari COVID ya, namun juga ketika Rusia menyerang Ukraine ya. Sehingga akibatnya apa? Terjadi suatu challenging di dalam kondisi makronya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat backdrop di luar negeri. Saya ambil contoh kasus yang sangat nyata gitu ya, yaitu dulu kita bicara mengenai globalization. Kalau sekarang yang terjadi adalah malah deglobalization, di mana negara memprotek negaranya itu sendiri, kepentingan internalnya dulu. Jadi Anda lihat waktu terjadi saat COVID, terjadi yang namanya border control. Anda mau pindah, mau travel ke luar negeri susah sekali, atau boleh dibilang tidak bisa gitu ya. Yang lebih penting negaranya itu self-sufficient dulu. Nah ini menimbulkan suatu dampak yang cukup signifikan Bapak Ibu, yaitu apa? Supply chain terganggu. Ya. Nah dengan supply chain terganggu Anda bisa melihat akibatnya apa? Barang-barang juga menjadi mahal. Nah ini awalnya nih, dari barang-barang menjadi semakin mahal, ya. Kenapa? Karena untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain nggak straightforward. Ya. Anda lihat juga dengan adanya perseteruan antara Amerika dan China, itu juga ada dampaknya ke kita. Ya, sehingga China juga tidak freely untuk buat bisa mengekspor ke sana sini, dia harus ekspornya menggunakan negara lain. Nah ini ada dampak sekali ke kita ya, yaitu tadi, di mana harga barang-barang juga semakin mahal. Lalu dampak yang lainnya juga dari inflasi ini ya, dengan kenaikan harga ini, membuat central bank di berbagai negara itu menaikkan tingkat bunga. Kenapa saya cerita jauh-jauh gitu, kok pertanyaannya tadi properti, ini kok waduh kok ceritanya ke makro dan kemananya gitu ya, global. Karena ini ada dampaknya Bapak Ibu. Jadi ketika US itu menaikkan interest rate, lalu kemudian Indonesia itu tidak menaikkan, maka Anda akan lihat dampaknya ke rupiah. Dan rupiah akan semakin melemah gitu dia. Nah ini ada pengaruhnya Bapak Ibu. Sehingga dalam satu kondisi mau tidak mau juga central bank juga mungkin harus menaikkan interest rate. Apalagi kalau juga inflasi juga terus semakin naik ya. Nah challenging market environment ini yang saya mau ceritakan di awal, yang kita semua juga harus paham ya, itu tidak sesimpel dari kondisi tadi saya bilang 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Dan otomatis dengan kenaikan suku bunga ini menyebabkan tadi dia ya, tight money policy, likuiditas itu juga mengkering ya. Dan data di Amerika juga menunjukkan di year to date, company yang bankrupt itu lebih banyak dari pada tahun 2019-2020 di combine. Artinya apa? Cukup banyak sekali nih fatalitiesnya. Ya, perusahaan susah mendapatkan dana, akibatnya bangkrut. Nah, saya coba masuk sedikit ke properti aspek. Coba kalau di slide berikutnya, kalau misalnya saya bisa pindahkan ya. Sorry. Ya. Slide sebelumnya, sorry. Setelah ini sorry. Maju ya. Karena kondisi makro yang gonjang-ganjing, ya, kondisi yang cukup challenging, maka akibatnya apa? Bisa ada distress opportunities, Bapak Ibu. Ya. Artinya kalau memang hanya one way naik terus gitu ya harga ya, Bapak Ibu tidak dapat suatu kesempatan untuk bisa membeli dengan harga yang bagus. Nah, distress opportunities ini justru satu kesempatan ya. Dan memang tidak distress opportunities itu available setiap saat ataupun juga ada di mana-mana gitu deh. Nah, ini dengan adanya kondisi yang memang cukup berat, adanya suatu kesempatan bagi kita gitu ya, kalau memang properti tadi itu memenuhi checklist dari Bapak Ibu. Ya, nah ini kalau misalnya saya mau lompat maju sedikit gitu, tadi pertanyaannya ini gimana nih dengan kondisi properti dan sebagainya. Sebenarnya tadi dari awal udah disebutkan dengan betul sekali gitu ya, yaitu demand terhadap properti masih cukup tinggi. Sebagai yang demografi ya, populasi di Indonesia itu naik terus banyak ya, di mana setiap tahun ada 5-6 juta bayi lahir. Ya, penduduk baru lahir, ya artinya itu memberikan suatu demografi yang bagus sekali. Ya, yang kita suka bercanda dengan 5-6 juta setiap tahun, itu kita seperti kayak meng-create Singapura setiap tahunnya, Pak. Ya kan, kita meng-create satu country itu setiap tahunnya gitu, dengan bayi yang lahir ini dia, ya kan Pak, bahkan ya. Dan ini berarti menunjukkan demand yang besar. Apalagi tadi survei juga menyatakan 80% mereka akan mau membeli properti. Dan significantly atau mayoritas itu di atas 1 ataupun juga 2M atau lebih gitu dia. Nah ini
data survei semua yang menunjukkan ya dengan kebutuhan yang cukup besar gitu. Sehingga kalau kita lihat lagi ke satu slide lagi berikutnya, ya, inflasi kita itu yang relatively rendah ya. Kita cukup bersyukur sekali ya. Karena kalau kayak di Amerika itu di awal tahun itu masih 9 sampai 10% loh inflasi. UK juga demikian ya. Nah, kita inflasi masih bisa cukup terkontrol dengan baik gitu. Sehingga interest rate kita nggak naik terlalu gila-gilaan. Jadi Anda bayangkan ya, kalau di negara UK, Eurozone ataupun US dari tadinya 0% atau 0,25% mendadak menjadi 5% sekarang. Terkaget-kaget, cukup banyak yang shock ya. Sedangkan di kita masih cukup relatively stabil ya. Nah, ini benar-benar memberikan satu kalau saya bisa cerita sedikit lagi ya. Ini juga another blessing sebenarnya untuk Indonesia. Kenapa saya katakan ini another blessing? Bagaimanapun juga Indonesia adalah natural resource based country. Sehingga dengan adanya kenaikan harga komoditi itu berbanding lurus juga dengan kenaikan properti. Jadi di Indonesia tipsnya kalau bicara properti, kalau simpelnya itu kita suka singkat adalah AFI ya. A, akses tadi dikatakan di awal, F adalah facilities, I adalah infrastructures. Jadi akses saja nggak cukup kalau facilities dan infrastructure-nya tidak ada. Of course, location is location gitu dia ya. Accessibility akan membuka mobility of people. Tapi kalau tidak ada facilities, tidak ada infrastructure lainnya, propertinya juga tidak akan kemana-mana Pak ya. Nah, ketika ada pembangunan yang ada akses, facilities dan infrastructure sini, baru tadi propertinya itu akan terus naik ya. Ditambah dengan ini dia, commodities booming. Ya, commodities booming ini akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa sekali gitu deh. Dan ini terlihat ya kalau sebelum saya masih ada beberapa slide lagi tapi ini mungkin slide terakhir saya sebelum saya kembalikan ke Pak Moderator, yaitu data penjualan dari 6 property company yang ada di Indonesia. Yang merah jelas ya BSD. Ya, lalu ada Sumarekon, ada Ciputra, ada Intiland, ada Pakuwon, ada Alam Sutra. Bapak Ibu bisa melihat ya dari tahun 2017 ya, sampai sekarang itu penjualan revenue nih dari perusahaan ini terus tumbuh. Ini terus tumbuh, consistently terus tumbuh. Ya dengan rata-rata sekitar CAGR ini antara 2,8 sampai mendekati 3% lah. Artinya apa di sini? Pertumbuhannya ini konsisten ya dengan tadi inflasi di Indonesia nih. Ya, jadi kalau properti disebut sebagai inflation protection investment, data ini menunjang sekali. Kenaikan yang memang konsisten harga properti gitu dia. Tapi ingat nih Bapak Ibu nih, yang mungkin menjadi hal yang paling penting ya. Not everything is equal. Ya, jadi tidak bisa menganggap seluruh everything itu sama Bapak Ibu. Jangan digeneralisir. Jangan digeneralisir, oh kalau di sini pasti bagus gitu, belum tentu juga. Jadi kalau kita di dunia properti, kita suka bilang dulu, postcode does matter. Ya, jadi kita lihat dulu nih postcode-nya, postcode ini penting. Nah itu sudah tidak relevan sebenarnya di dalam 5-10 tahun terakhir. Kita bilang street does matter. Di jalan yang mana? Di dalam daerah tadi dia. Nah ini sekarang belakangan sudah semakin, istilahnya micro lagi nih, makin mikro lagi. Bukan cuma street aja, tapi which part of the street. Bisa-bisa di dalam street yang sama, panjang, di barat sama timur itu harga bisa beda. Potensinya bisa beda. Because tadi dia ada AFI tadi, ada akses, facilities dan infrastruktur. Ya, nanti saya bisa cerita lebih banyak lagi. Hanya yang saya mau katakan adalah terbukti kok properti ini masih terus tumbuh. Dan angka kenaikan 3% setiap tahun ini adalah angka average. Ya, berarti ada yang mungkin naiknya cuma sedikit, ada yang naiknya cukup tinggi. Gitu ya. Nggak seluruh properti tadi sama. Ya, makanya kenapa tadi saya bisa katakan adalah betapa demand tinggi, Pak. Ya, supply para property developers itu kalau kita lihat mereka terus memunculkan produk-produk baru, terlihat dari pertumbuhan revenue-nya, ya, mereka terus naik gitu. Ya, lalu yang juga saya mau katakan tadi adalah tidak seluruhnya itu kita bisa generalisir gitu dia. Ya, namun dengan adanya kondisi seperti kayak begini, ya jelas ya sebagai pengembang sangat optimistik gitu ya outlook-nya gitu. Iya. Itu dulu, Pak. Dan kalau ngelihat angkanya memang betul optimistik ya.
beberapa tren yang sedang terjadi, melihat kita cukup optimistik ke sana. Dan tadi kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik, ada beberapa kata kunci tadi untuk memilih properti ya. AFI tadi saya senang karena akronimnya enak diingat. Akses, Facility, Infrastructure. Dan termasuk juga dicek kalau perlu ya ada postcode-nya, street-nya, segala macam. Jadi makin lengkap gambarannya. Nah, terima kasih untuk penjelasan yang tadi Pak Ferdinand. Saya mau lanjut ke Pak Farhad nih sekarang. Nah, karena salah satu yang disebutkan Pak Ferdinand adalah akses AFI pertamanya akses. Nah, kalau ngomongin soal akses, kita di sini ada narasumber dari MRT Jakarta nih, Pak Farhad. Aksesibilitas ini kan salah satu kunci dalam bisnis properti tadi disampaikan ya. Nah, MRT memberikan akses yang sangat baik di sepanjang koridor dan di titik-titik hub, khususnya di sekarang ini antara Lebak Bulus sampai Jakarta Kota. Nah, bagaimana Pak Farhad melihat dampak dari MRT bagi pengembangan kawasan di sepanjang koridor tersebut? Pertama-tama terima kasih Pak Mulya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Thanks to Bank Permata juga sudah mengundang kita di sini untuk sharing ya. Sebetulnya ini forum sharing dan senang sekali bisa ada di sebelahnya Pak Ferdi nih. Jadi kita juga tahu karena public transport sama property industries itu harus gandengan tangan. Kita tuh harus gandengan tangan. Kalau menjawab pertanyaan tadi, bagaimana dari sudut pandang akses dan dampaknya seperti apa dari adanya MRT sekarang ini? Bapak Ibu, kita memiliki MRT ya, Jakarta ini tahun 2019 kan ya, beroperasi. Ya, sebelumnya itu yang sepanjang jalur MRT itu, wah itu berdarah-darah sebetulnya ya kan. Tapi sejak kita beroperasi ya dampaknya itu sudah lambat laun mulai kelihatan. Belum ada TOD Pak ya, belum ada namanya konsep transit oriented development, itu belum ada. Salah satunya mungkin yang bisa kita lihat adalah salah satu mixed use di Blok M yang terakses dengan public transport MRT dalam bentuk interkoneksi. Itu luar biasa dampaknya. Terjadi, ini sebelum pandemi, terjadi peningkatan pengunjung sampai 4 kali lipat. Ini disampaikan langsung oleh pemiliknya gitu ya. Dan kemudian quality of tenancy-nya mereka itu juga meningkat grade-nya Pak. Jadi grade-nya itu mungkin dari C naik ke B gitu ya. Itu artinya apa? Ya kalau kita bicara wealth itu wealth-nya naik nih. Volumenya naik, harganya naik gitu ya. Nah, itu dampak dari adanya public transport MRT station di sebelahnya mixed use atau property mixed use seperti ini. Dan kemudian sejak itu MRT sendiri sebetulnya mulai mengembangkan konsep transit oriented development ya, mendapatkan mandat dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan 5 kawasan TOD ya. In total sebetulnya yang sudah ditugaskan ke kita adalah 9. Ya, ada 9. Ini bukan PR yang mudah untuk kita kembangkan. Oleh karena itu kita perlu kolaborasi sebetulnya dengan berbagai pihak ya. Dan tidak terbatas hanya pada developer Pak. Jadi any opportunity untuk kerjasama dalam pengelolaan TOD itu bisa saja kita lakukan dengan siapapun, sebetulnya itu dimungkinkan ya berdasarkan aturannya. Nah, kalau ditanya setelah itu apa yang kita coba kembangkan, kita melihat pengembangan kawasan TOD ini kan tujuannya adalah untuk merubah pola mobilitas warga yang secara jangka panjang itu kita sadari memiliki isu di aspek sustainability ya kan. Kalau car oriented itu kan pastinya ada di aspek BBM harus kita perhatikan dan sebagainya, di mana kita sekarang sudah net importer gitu ya. Kemudian jangka panjangnya juga biaya berpergian itu juga makin mahal dan waktu orang habis Pak di jalan ya kan 4 jam. Kalau kita 8 tambah 4 ya kan, it cost them their family life, right? Ya, jadi ini dampaknya luar biasa gitu. Nah, sebetulnya dengan konsep pengembangan transit oriented development ini kita berharap memperbaiki akses. Pertama akses mobilitas warga siapapun yang ada tinggal di Jakarta, baik pun di sekitar Jakarta, Jabodetabek, itu kita pengen improve.
Apa yang kita lakukan sejak pengembangan kawasan TOD itu adalah sejak kita beroperasi terutama kita memperbaiki first mile last mile. Kita tahu bahwa MRT Jakarta itu ya dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI Pak ya. Tapi bagaimana kita bisa outreach di luar itu. Nah itulah yang kita sebut dengan first mile last mile. Jadi dari stasiun, bagaimana orang yang tinggal dalam radius 20 km atau 10 km dari situ tetap bisa outreach ke MRT Jakarta. Di stasiun Lebak Bulus misalnya, atau stasiun Fatmawati misalnya. Itu kan catchment areanya ya. Jadi kita sediakan first mile last mile, kita kolaborasi dan bisnis dengan Transjakarta, dengan PPD, dengan GoTo, dengan Grab, dengan siapapun ya. Dengan taksi, Bluebird dan sebagainya. Dan kita tidak punya eksklusivitas dalam hal itu. Kita melarang eksklusivitas dalam berkolaborasi karena kita adalah public transport operator. Ya. Itu yang pertama. Sehingga aksesibilitas orang dari origin to destination itu as efficient as possible. Dalam sudut pandang apa? Cost maupun time. Nah ini yang kita yang kita target Pak Ferdinand, Pak Mulya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sadar bahwa orang-orang juga nggak akses ke public transport ya dari origin dia pergi gitu ya. Maka kita sekarang kembangkan di kawasan TOD di lahan-lahan yang idle karena satu dan lain hal misalnya properti lagi kurang appetite untuk membangunnya masih belum gitu ya. Kita utilize untuk park and ride Pak. Jadi orang yang berpergian menuju area MRT Jakarta, stasiun gitu ya, kita sediakan park and ride. And this park and ride sebetulnya adalah salah satu business opportunity yang ada di area MRT, yang tidak saja harus MRT sendiri yang mengerjakan, tapi kita bisa menjadi enabler, misalnya membantu penyediaan lahannya, membantu berkolaborasi akses terhadap pemilik lahannya atau pemilik gedung gitu ya. Bahkan di gedung-gedung yang existing pun tidak kita tinggalkan Pak Ferdinand. Jadi kita ajak mereka yang punya area parkir tapi sepi, ya kita bilang kenapa nggak kita manfaatkan sebagai area parkir, ya itu yang sebetulnya kita dorong, ya terutama di area selatan, karena disitulah sebetulnya area orang tinggal gitu. Nah, kemudian itu di sisi origin to destination-nya ya, dua aspek yang kita coba dorong. Di sisi lain yang kita upayakan juga adalah dari origin to destination, stasiun MRT juga kita dekatkan dengan gedung-gedung destination ya. Jadi interconnection kita kembangkan. Hampir kalau nggak salah ada permintaan hampir sampai dengan 30-an sekarang ini yang sudah memohon untuk pembangunan interconnection Pak. Meaning all station, all building yang ada sebetulnya connected to each other. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ini modem gitu ya, udah tersambung Pak, udah ada soket RJ45-nya ya kira-kira begitu. Jadi ini tersambung semua. So tidak ada batasan buat orang yang tinggal di Lebak Bulus maupun di Bundaran HI Pak ya. Seamless. Orang bisa bergerak orang sekarang dari kerja di Bundaran HI makan di Blok M biasa gitu ya. Jadi atau misalnya jaraknya jauh gitu kita ketemu di tengah lah, itu udah biasa sekarang. Jadi balik lagi, ketika kita bicara mobilitas, kita bicara bagaimana dari sisi waktu dan biaya itu se-efisien mungkin. Nah inilah yang kita coba dorong, caranya adalah tadi dengan membangun interconnection ke gedung-gedung, dan dengan begitu sebetulnya memberikan angin segar baru bagi pemilik existing property ya yang ada di sekitar stasiun itu, dengan terutama occupancy rate-nya naik. Kalau itu dia perkantoran mulai naik ya. Kemudian kalau misalnya itu mixed use, dia punya tenancy dan pengunjungnya meningkat. Ya ini sepanjang jalur MRT itu yang kita pikirkan ini dulu lah ya. Itu kita bicara soal yang ada di existing jalur MRT. Kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, coverage MRT ini tidak bisa hanya Lebak Bulus Bundaran HI. Untuk itu kita membangun jalur baru ya, membangun jalur expansion ini, railway expansion kita itu sekarang sudah konstruksi menuju kota dan ke depan menuju Ancol, sehingga area di utara yang tidak aksesibel lebih aksesibel lagi Pak. Kemudian East West juga sedang
didorong untuk dikembangkan. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita saksikan groundbreaking, Pak. Ya, dan intersectionnya mungkin akan ada di Tamrin. Ya, itu kemudian jalur atau bagian awal dari lingkar luarnya ya dari MRT itu fase 4 juga kita sedang persiapkan juga dari Fatmawati ke Taman Mini atau Kampung Rambutan. Dan yang paling penting adalah dengan adanya LRT dari area Bekasi dan Cibubur, Pak ya, yang terbaru itu paling tidak sudah membantu mengurangi akses dari warga yang tinggal di sebelah sana. Kita juga berpikir kalau kita mau mengurangi kemacetan di Jakarta, dan ini juga salah satu mandat yang ditugaskan kepada MRT dari Pemprov DKI Jakarta, kita harus membangun ke area-area yang menjadi pusat pergerakan warga ke Jakarta. Antara lain adalah dari daerah Tangsel, Pak, BSD. Itu sampai sekarang belum ada solusi. Semua mereka masih by private car. Ya, ini adalah salah satu contoh, Pak, contoh-contoh yang silakan aja di rotate terus beberapa bangunan-bangunan yang sifatnya ini akses yang kita lihat di depan ini adalah Duku Atas Skybridge, di mana kita membangun melalui anak usaha kita menghubungkan stasiun LRT ke stasiun Sudirman, dan ini baru beroperasi. Ya, ada kegiatan-kegiatan di situ yang sejatinya ini bisa menghubungkan area kuadran ya, 2 kuadran di daerah Duku Atas yang tidak terakses oleh public transport, Pak Ferdinand, Pak Mulya. Jadi ini salah satu contoh ya, tidak selamanya infrastruktur TOD yang kita bangun adalah harus properti per se, apartemen atau mixed use atau apapun ya. Tapi fungsi utamanya adalah jembatan, tapi kita combine dengan berbagai function, ya itu kita bilang mixed use-nya itu di situ, dengan berbagai function yang nantinya bisa memastikan kita membangun infrastruktur interconnection tersebut secara self-funded. Kita tidak bisa ke depannya itu mengandalkan pembiayaan dari pemerintah kan. Jadi kita coba creative financing seperti itu agar fungsi utamanya bisa disediakan, tapi fungsi-fungsi lain itu adalah fungsi pendukung yang bisa serving the purpose untuk kita nantinya bisa membangun ini tanpa harus kita nantinya MRT sebetulnya yang harus membiayai itu. Ke depan tidak menutup kemungkinan bahwa infrastruktur seperti ini kita open ya untuk potensial investor yang mau mengambil konsesinya gitu ya, sehingga dana yang kita peroleh nantinya bisa kita pakai untuk membangun di tempat yang lain, Pak. Nah, itu strategi kita dan cara bagaimana infrastruktur yang membantu akses kepada properti tadi bisa kita perbanyak. Mungkin itu ya dari saya, terima kasih. Iya, baik Pak Farhad. Ini menarik sekali ngelihat gambar-gambarnya dan saya mau tanya sama audiens nih, siapa yang udah merasakan naik MRT? Wah, banyak ya, banyak. Siapa yang udah merasakan naik LRT yang baru? LRT sebagian ya. Saya BSD. Siapa yang nanti kebanyakan siapa yang bisa banyak. Tapi salah satu yang bikin saya seneng, tadi juga Pak Farhad menyebutkan bahwa akses ini membuka angin segar bagi pemilik properti yang di dekat simpul-simpul transportasi dan bahkan juga untuk calon pemilik properti. Karena kalau kita lihat sekarang dengan terbukanya akses tersebut, sekarang jadi banyak pembangunan misalnya mixed use, apartemen dan lain-lain. Itu membuka kita juga jadi calon pemilik properti juga di kawasan-kawasan sekitar sana. Dan kalau boleh saya tambahkan, ini menambah kita semakin kenal terhadap Jakarta. Karena yang tadinya mungkin ngapain ke daerah sana jauh gitu ya. Sekarang dengan public transport ini, saya waktu hari libur Maulid minggu lalu itu nyobain LRT baru ke Bekasi. Wah, banyak orang mau ke Bekasi. Terus sampai Bekasi, makan siang di sana, balik lagi ke Jakarta lewat jembatan yang tadi ditunjukkan, ternyata cepat dan nyaman betul. Karena AC terus yang dirasain. Luar biasa, makin bagus deh Jakarta Raya ini ya. Dan tentunya kalau saya lanjut ke pertanyaan untuk Pak Ferdinand, tentunya di sini Sinarmasland sebagai entitas yang memiliki beberapa properti ya, either
pas di sebelah simpul transportasi atau sepelemparan batu dari simpul-simpul transportasi tersebut. Kalau yang pas di sebelah tinggal nyambung, kalau yang sepelemparan batu mungkin perlu ada sambungan. Nah, kira-kira gimana nih dengan adanya aksesibilitas yang semakin meningkat bagi pengembang seperti Sinarmas Land, bagaimana dampak pengembangan transportasi massal ini dan bagaimana peningkatan aksesibilitas transportasi publik ini kira-kira dalam peningkatan nilai propertinya dan tren ke depan, peluang bisnis ke depannya gimana? Oke, terima kasih Pak Moderator mulia. Mungkin mohon lagi slide-nya lagi ditampilkan. Yang saya. Nah, saya mungkin cerita secara konseptual dulu kali ya, Pak Mulia ya, Pak Farhan juga. Betapa ketika kita bicara mengenai connectivity, jelas MRT game changer kita semua setuju ya. MRT membuka akses baru, people mobility itu semua setuju gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat secara fundamentalnya dulu gitu ya, kita tidak bisa melupakan dari bagaimana behavior dari customer ya. Kalau kita melihat dari behavior dari customer, bagaimana perubahan terhadap MRT ini akan ke arah kemana gitu dia, behavior seperti ini. Satu hal yang kita amati sebagai salah satu pengembang Bapak Ibu, yaitu changing in lifestyle. Ya, changing in lifestyle ini tadi dia, ya kerja di Bundaran HI makan di Blok M, kerja di Lebak Bulus gitu ya makan di Istora misalnya atau di tempat lainnya gitu. Nah itu menyebabkan mereka tadi dia kan pindah sana pindah sini. Tadi Pak Moderator mulia juga menyatakan sempat ke Bekasi makan lalu kemudian balik lagi gitu ya. Sehingga Anda melihat kan setelah kita bicara mengenai people mobility, kemudian berikutnya connectivity ini dia ya. Connectivity antara satu dengan yang lainnya. Tepat sekali tadi pertanyaannya ya. Tadi kalau saya ingat di awal saya sempat katakan even on the same street itu bisa berbeda perkembangannya. Kenapa? Karena di satu sisi ini satu yang langsung di depan MRT nih atau di depan LRT nih. Sedangkan yang satu sisinya lagi agak jalan jauh. Dan kebiasaan terutama masyarakat di kota besar di Southeast Asia agak mirip ya. Yaitu biasanya mereka agak males jalan lebih dari 500 meter. Bahkan mereka punya limit biasanya, maksimum sampai 700 dalam 800. Jadi buat mereka berjalan sampai 1 kilo atau 1,5 kilo, itu seperti kayak ditorture gitu loh Pak ya. Terutama mungkin kalau udaranya lagi panas seperti kayak begini gitu ya. Ya kan joke-nya sekarang bagaimana memberikan paracetamol ke matahari gitu dia kan. Supaya bisa menurunkan temperature. Nah ini menyebabkan juga pentingnya sekali untuk desain. Ya. Betapa tadi pertanyaannya seperti apa nih dampak dari development dan sebagainya. Saya setuju sekali dengan kalimat dari Pak Farhan tadi bagaimana TOD players ini bekerja sama dengan MRT gitu untuk bisa memberikan suatu significant value added di dalam satu development. Ya, karena tadi jalannya agak jauh tadi gitu kita harus pikirkan tadi kan shelternya. Pikirkan juga bagaimana comfortable-nya mereka gitu kan supaya mereka mungkin juga bisa ada meeting point jadi nggak cuma sekadar transportnya aja tapi bisa ada satu tempat meeting point sehingga bisa memberikan suatu produktivitas gitu ya untuk ke masyarakat. Nah untuk kita melihat changing in lifestyle ini menjadi satu hal yang sangat menarik sekali ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu ketika people membeli properti checklistnya nggak banyak gitu ya. Checklistnya mungkin hanya bicara mengenai tadi kan akses, public transport, ya mungkin sekolah dan apa sebagainya. Nah ini terjadi suatu hal yang kalau dikatakan di sini spatial distribution gitu ya. Betapa penduduknya itu udah semakin scattered gitu, semakin terdistribute gitu ya dan sebagainya ya. Sehingga tadi menjadi seamless connectivity-nya ya. Lalu akibatnya apa seperti kayak gini checklistnya jadi semakin banyak lagi nih mereka maunya nih gitu. Biasa gitu kan ya ketika masyarakat sudah mulai naik gitu gridnya tadi mulai naik. Nah requirement-nya atau kemauannya makin banyak lagi Pak. Ya kemauannya udah makin banyak lagi gitu dia. Dan mereka sudah semakin detail nanyanya. Termasuk seperti kayak size of kitchen, apakah mereka ada space untuk bisa work from home ya atau apalagi gitu dia. Nah
gampangnya adalah semakin dekat dengan facilities, biasanya mereka nggak butuh banyak storage, Pak. Kita bercandanya lemari esnya atau kulkasnya ada di mall gitu loh. Lemari esnya ada di sana gitu dia. Gue nggak perlu punya lemari es gede, gampangnya begitu ya. Dan now the younger generations yang dekat dengan connectivity ini juga demografi ini semakin nggak perlu punya banyak TV, Pak. Ya, karena mungkin generasi kita ini mungkin senangnya kan nonton TV lama gitu, mereka lebih senangnya adalah sosial media yang span of attentionnya nggak cukup lah, nggak perlu lama gitu dia. Nah ini juga membuat lagi nih perubahan di lifestyle lagi kan. Jadi living room juga buat mereka nggak menjadi perlu besar sekali gitu dia, karena mereka spend time-nya juga di tempat lain, betul. Tapi mereka lebih membutuhkan yang nice bedroom, ranjang ini yang lebih butuhkannya lagi dan sebagainya gitu. The younger generations ini sudah semakin demanding seperti ke sana, sehingga sekarang bagaimana kita sebagai transportasi player, property player untuk buat bisa mengcapture lifestyle tadi. Changing in lifestyle ini yang saya senang, saya dengar tadi Pak Mulya juga adalah arsitek nih. Nah, ini observasi yang sangat penting sekali gitu. Karena changing in lifestyle ini bagaimana kita sebagai property companies untuk buat bisa mengadapt gitu produk-produk kita. Gitu. Mungkin itu dulu kali. Ya, Pak Mulya. Terima kasih Pak Ferdinand. Ada changing lifestyle, changing design preferences juga dalam bentuk rumah, apartemen dan lain-lain. Dan ini dipengaruhi oleh adanya budaya baru. Budaya bergerak dengan tidak tergantung pada kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi mungkin tetap ada, tapi tidak tergantung. Mungkin moda utamanya bisa jadi adalah public transport. Kendaraan pribadi untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, dengan adanya perubahan ini yang tadi Pak Farhad menyebutnya dengan konsep transit oriented development. Bagaimana pembangunan dan mungkin juga lifestyle kita ya, sekarang ini berorientasi pada transit, berorientasi pada public transport. Nah, bagaimana nih rencana pengembangan TOD-nya ini ya? Saya mau gabungin beberapa pertanyaan aja, termasuk juga sinergi dan integrasi baik dengan moda transportasi lain ya, kan ada juga LRT, KRL, BRT dan lain-lain. Dan juga sinergi dan integrasi juga dengan para pelaku yang lain, kan ada swasta, pemilik lahan dan lain-lain. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Mulya. Pertanyaan sinergi ya, rencana kedepannya seperti apa dan kemudian sinerginya seperti apa ya. Ya kita selalu mengatakan kalau MRT dapat tugas pengelola kawasan, kita nggak mau jadi penguasa kawasan, tapi kita membantu jadi kayak ketua RT-nya lah gitu ya. Jadi ada isu apa nih di sini, apa yang kita kembangkan. Nah biasanya kita mau lihat dulu, flashback dulu. Biasanya kalau ada pembangunan infrastruktur atau pembangunan properti ya, dari lahan yang idle atau available di sekitar di area manapun gitu ya, baik di pinggir jalan tol atau di public transport. Yang kita tidak inginkan itu adalah bahwa kemudian bangunan itu jadi bangunan yang gagal. Sebetulnya kita nggak mau. Kenapa? Kalau itu kita gagal, ya bangunan gagal itu bikin jelek kota ya. Ya kan? Nah kita punya sudut pandang tata ruang itu, karena kita berhubungan banyak dengan para arsitektur. Kita, itu yang pertama gitu. Jadi sebetulnya kita happy kalau seandainya kita bisa melihat bahwa ada satu mixed use yang kemudian jadi hidup lagi. Itu kita happy gitu ya. Karena tujuan utamanya adalah kita itu sebetulnya kepanjangan tangan dari pemerintah yang tujuannya adalah membuat bagaimana ekonomi itu hidup kembali. Intinya itu. Kalau ada area yang tidak terakses ya kita akses ya. Pertama adalah mendekatkan infrastrukturnya dengan public transport, yaitu tadi yang kita sampaikan dengan pengejawantahannya itu dengan infrastruktur yang namanya interconnection gitu ya. Dan meminta misalnya kalau nggak interconnection paling nggak kita ketok pintu ke gedung-gedung sekitar itu mengatakan bahwa tolong dong dibuka ada akses ke arah ya, yang lebih memudahkan orang bergerak dari satu area ke area Pak Ferdinand ya. Jadi bisa masuk ke areanya mereka. Sebetulnya ke depan kita berharap gedung-gedung itu dibangun dengan konsepsi yang sama sebetulnya seperti di luar negeri sehingga orang itu bisa tanpa pagar sehingga antara satu gedung dengan gedung yang lain itu bisa sharing traffic. Karena kita juga memulainya dengan demikian gitu ya, dengan memberikan traffic kita gitu. Itu.
Kemudian apa namanya itu yang kita harapkan ke depannya. Kemudian yang juga kita sudah lakukan misalnya dengan pusat-pusat lifestyle itu juga kita hubungkan, misalnya dengan GBK. MRT saat ini sudah menjadi official transport untuk event-event di GBK misalnya. Kemarin kita sudah mulai dengan kegiatan di ASEAN gitu ya. Bahkan sekarang dari GBK men-suggest setiap ada event di sana, please use public transport supaya tidak macet, tidak bikin kota macet gitu ya. Ini ada beberapa konser yang sebelumnya itu bikin macet, akhirnya kita itu mempertemukan kita untuk membuka akses kepada area-area lifestyle baru. Nah, di dalam stasiun MRT sendiri kita juga berbenah untuk mengadopsi berbagai lifestyle yang diingini oleh oleh warga ya. Jadi warga itu yang menggunakan MRT umumnya adalah ya orang kelas pekerja gitu ya, orang yang mau pergi ke kantor, orang yang mau pergi ke mall dan sebagainya, dan dia pengen enjoy sebagai pengganti dari kendaraan pribadi yang harus dia tinggalkan. Artinya apa? Comfortability itu harus kita jaga ya. Lifestyle boleh macam-macam, tapi kalau nggak comfort maka tidak akan ada yang mau menggunakan public transport. Kedua, punctual ya kan. Kita boleh diadu dengan berbagai public transport, tapi kita yang paling punctual. Kita kan bilang begitu. Jadi isunya di situ. Jadi kita harus jaga punctuality ya dari operasi MRT. Tapi dari sisi aspek yang lainnya, misalnya yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita kedepankan dari aspek cost dan dari aspek cost of mobility dan efficiency of mobility dari sisi waktu pergerakan itu juga kita jaga betul. Nah. Ke depan apalagi yang akan kita kembangkan tadi, kita juga akan mencoba membuat kolaborasi dengan berbagai gedung misalnya untuk sedikit memberikan push bahwa orang yang menggunakan kendaraan pribadi agar menggunakan public transport. Nah, ini kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu ya Pak, ada isu environment, ada isu emisi dan sebagainya. Ya, kita mungkinkan Pak bahwa setiap pemilik properti yang memiliki area-area parkir dimungkinkan untuk dikonversi area parkirnya menjadi area yang lebih dibutuhkan oleh kawasan, misalnya ruang usaha atau ruang apapun. Ya, ini yang kita coba dorong. Dan berikutnya juga adalah untuk kolaborasi kita dengan berbagai pemilik gedung ya di sekitar jalur MRT yang misalnya propertinya itu underutilized ya. Kenapa tidak dimungkinkan untuk dikonversi menjadi bentuk-bentuk yang lain? Kalau misalnya itu isunya sekarang adalah perkantoran Pak, kenapa nggak tidak disediakan ruangnya itu adalah untuk ruang hunian, misalnya di-combine ya. Karena itu adalah megatrend yang juga terjadi pada saat pandemi, pada saat post pandemi, okupansi yang rendah itu dilawan dengan cara dengan cara konversi ruang yang tadinya bisa hanya untuk kantor gitu ya. Ini kita harus sedikit agile gitu ya, agar ruang itu juga bisa digunakan untuk ruang-ruang yang dibutuhkan oleh warga, misalnya hunian gitu ya. Kita tahu ada isu backlog perumahan dan sebagainya, tapi isunya tidak harus dijawab dengan membangun bangunan baru gitu ya, itu kita kita buat fleksibel lah caranya seperti itu. Mungkin dari saya itu aja dulu. Ya, menarik Pak Farhad ya, bahwa berbagai kemungkinan konversi dari ruang dan konversi aktivitas kita juga berubah, preferensi kita berubah, tentunya ruangnya juga harus bisa fleksibel, berubah juga mengikuti tuntutan dari masyarakat. Dan selanjutnya ke Pak Ferdinand ini kan tadi kita bicara TOD, apakah Sinarmas Land sendiri juga punya rencana nih untuk pengembangan kawasan atau proyek TOD sendiri juga? Ya, balik lagi ke slide-nya Bapak Ibu. Jelas kami sangat mendukung sekali TOD development ya. Di proyek kami di BSD City, kami mungkin sebagai swasta yang pertama waktu itu melakukan refurbishment di stasiun Cisauk Pak. Jadi ya stasiun Cisauk Intermoda, di mana kami mengkonek antara
kita bicara mengenai stasiun komuter train, kemudian juga dengan local transport ya, dan juga kita juga create satu pasar modern di sana supaya masyarakat sekitarnya juga bisa beraktivitas ya. Lalu setelah ini selesai, kami lihat juga cukup baik ya. Lalu kita membuat dari nol, Pak. Ya, commuter train di mana stationsnya itu kita apply izinnya, lalu sampai namanya stasiun Jatake. Jadi ini nanti kita akan start dari nol pembangunannya dan nantinya akan di handover jelas ke PT KAI gitu dia. Ya, di mana ini juga meng-create sekali kita bicara tadi mengenai transportasi di sekitarnya. Plus juga saat ini juga kita sedang membangun toll road. Jadi kalau Bapak Ibu nonton konser atau hadir ke event di ICE, ya itu juga jadi jauh lebih nyaman, jauh lebih nyaman ya. So slide ini sebenarnya simpelnya what makes the great city, ya. Karena kita suka bilang sebagai property company kita bukan cuma mendevelop satu project, we are city builder, Pak. We build the city, ya. Size of BSD City itu 6.000 hektar. Sekitar 10% of Singapura, Pak, besar sekali. Delta Mas itu sekitar 3.300 hektar, 6% of Singapura, ya, kota wisata, lalu ada KIC dan sebagainya, satu proyek yang cukup signifikan. Dan apabila kita hanya mengandalkan Jakarta sebagai tempat komersial, sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali jika satu development itu at the end of the day di mana people-nya tetap harus commute ke Jakarta, Pak. Ya, jadi kami sangat berkomitmen sekali membangun satu komersial elemen di dalam development kami. Supaya people itu mobilitasnya itu berada di dalam satu kawasan. Ya, hanya sebagian tetap harus ke Jakarta, boleh. Ya, tapi bukan sampai majority gitu dia ya. Dan makanya kenapa kita sangat berkomitmen untuk membangun satu komersial elemen, ya, lalu juga education facilities, ya, seperti kayak Monash University buka di tempat kami sebagai the first foreign university having a physical campus di Indonesia, ya. Dan ini memberikan juga bagus, Pak, sehingga kayak di commuter train itu kalau pagi mungkin kelihatannya penuh ya kalau dari lokasi kita ke Jakarta. Tapi dengan adanya banyak development di tempat kami, para students dan sebagainya, mereka dari Jakarta datang ke kita juga. Sehingga jadi itu juga memberikan reciprocal development. Ya. TOD is gonna be the future of the real estate development ya. Tadi saya suka sekali kata-kata mulia, bukannya menghilangkan public transport, tapi menghilangkan ketergantungan terhadap tadi ini dia ya terhadap private car gitu dia. Ya, dengan adanya ini benar-benar membuat kita membantu emisi tadi, pengurangan emisi gitu dia. Ya, itu sebagai grup kita berkomitmen sekali gitu untuk green development ini dia. Ya, untuk bagaimana menggunakan public transport yang benar dan juga di komunitas kita juga untuk ada EV charging dan sebagainya. Nah, balik ke TOD tadi, konsep tadi dia, ya, itu betul-betul menjadi game changer yang mungkin sekarang ini belum terlihat Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin dalam 5-10 tahun ke depan, that's gonna be the future of the development. Nah, di stasiun Jatake yang baru tadi kita mendapatkan izinnya dan develop dari nol, kita bekerja sama dengan 2 perusahaan besar, Pak. Mitsubishi dari Jepang dan Surbana Jurong dari Singapura. Karena di 2 negara ini TOD developmentnya sudah well advanced, yang kita juga masih cukup perlu belajar terus gitu Pak dari mereka ya. Nah, proyek ini yang disebut dengan Hiera ya adalah proyek yang kami baru launch beberapa bulan lalu, itu mengedepankan ini konsep bagaimana people itu bisa move dari satu tempat ke tempat yang lain itu dengan mudahnya gitu dia. A new dimension, a new things. Tapi kita melihat bagaimana 10 tahun ke depan ini bakal menjadi new lifestyle buat people ya. Mungkin itu dulu kali Pak Mun. Iya, memang pada akhirnya Jakarta Raya ini sebenarnya satu kota ya. Kalau katanya kalau orang masih mau commute dari titik A ke titik B untuk kerja sehari-hari, itu artinya itu satu kota. Dan sekarang kita dengan adanya akses yang semakin baik, ini kita semakin besar kotanya, walaupun setiap bagian dari kota termasuk ya BSD tadi bisa menjadi self-sufficient sendiri, kerja di sana, tinggal di sana, sekolah di sana dan lain-lain. Jadi reverse commute, jadi commute-nya nggak harus ke pusat kota, tapi commute-nya bisa kemana-mana sesuai kebutuhan. Nah
masih lanjut dengan Pak Ferdinand. Nah, BSD City sendiri sebagai proyek kota mandiri tadi disebut ya, tentunya membutuhkan peningkatan aksesibilitas. Nah, apa saja rencana Sinar Maslen terkait peningkatan akses dari dan menuju BSD, dan apakah ada ketertarikan untuk melanjutkan pengembangan MRT nih untuk kerjasama misalnya dengan MRT, melanjutkan dari Lebak Bulus hingga kawasan BSD, gimana Pak? Kita tadi udah shake hand malah. Udah shake hand ya. Di mana MRT-nya itu harus nyampe ke Tangsel gitu ya, dengan populasi yang padat. Jadi mungkin sekaligus juga saya kasih gambaran ke Pak Mulya dan Pak Farhan ya. BSD City itu daytime populations Pak itu bisa mencapai 400.000 orang Pak. Jadi sangat banyak sekali ya, karena ada cukup banyak beberapa headquarters di tempat kami, termasuk Unilever headquarters Pak. Jadi ini Unilever dari Indonesian Headquarters Operation ya di tempat kami. Lalu cukup banyak juga kami membangun yang mungkin dengan kita bisa banggakan sebagai digital ecosystem Silicon Valley of Indonesia gitu Pak. Itu kalau analoginya banyak teman-teman tuh betapa BSD itu kan kita ada bicara mengenai kayak Silicon Valley, Bangalore gitu ya. Nah ini BSD gitu dia, is the next dari Silicon Valley. Kenapa? Karena di tempat kami Pak ada headquarters dari Traveloka ya, lalu ada research timnya dari GoTo, lalu ada begitu banyak lagi unicorn baru juga di tempat kami. Nah ini anak muda ini Pak sangat mobile. Sangat mobile sekali. Jadi kalau kita lihat Pak di tempat kami di The Breeze itu jam 7 pagi, jam 7.30 itu mereka udah ngantri Pak di coffee shop di mana gitu ya. So they are really willing to spend, they really senang sekali untuk bisa engage dengan banyak orang ya. Nah dengan gaya model yang seperti kayak begini, mobilitas yang cukup tinggi, kalau tidak didukung oleh public transport, wah susah sekali gitu dia ya. Jadi makanya kami sangat gembira sekali gitu kalau memang bisa connect dengan banyak transportation provider. Ya kami mengutamakan bukan cuma sekadar itu juga Pak. Infrastructure itu kan kita bilang not only transportation infra Pak, tapi juga kita bicara mengenai bagaimana social infra. Seperti kayak tadi kan sekolah, hospital, university. Lalu juga kita bicara mengenai communication infra. Karena sekarang salah satu kebutuhan utama mereka adalah tadi bagaimana bisa connect wifi dan sebagainya gitu dia kan Pak. Jadi mereka bukan nanti Pak nggak pengennya juga di TOD ini juga free wifi gitu dia kan, gampang kan dia bisa connect, dia bisa apa dan sebagainya gitu. Nah kita betul-betul sangat mensupport gitu dia ke this new lifestyle-nya. Nah buat kami tadi pertanyaannya gitu, bagaimana kita mau coba ekstra akses tadi ya. Selain dari tadi MRT Pak, kita juga terus upayakan busway dan sebagainya bisa connect ke dalam development kami. Lalu juga bagaimana juga kita jalan tol terutama itu dia Pak juga. Walaupun saya tahu jalan tol is a private cars, namun itu juga akan sangat membantu ketika ada satu event-event besar yang memang public transportnya juga masih terbatas gitu. Ya, jadi again balik ke Avi tadi, akses facilities dan infrastructures. Nah ini yang merupakan checklist utama lah buat kami juga gitu untuk memberikan comfortable bagi residents ataupun juga yang bekerja di daerah kami. Senang sekali mendengarnya ya, udah duduk berdampingan nih dari pemilik dan pengembang lahan yang sangat besar dengan pelaku kunci dari pengembangan transportasi publik. Tentunya MRT Jakarta sendiri juga di sini bisa kita lihat juga sebagai salah satu entitas yang juga punya properti juga ya, punya aset-aset properti juga ya. Nah ini bagaimana, jadi dalam hal yang tadi misalnya MRT dengan Sinar Maslen komplementer, tapi di dalam hal sebagai pemilik properti, ini sesama pemilik properti. Kira-kira gimana nih rencana pengembangan aset-aset properti MRT sendiri ke depannya? Oke, rencana MRT memiliki properti ya. Sebelum sampai ke sana saya mau tanggapin dulu nih yang paparannya Pak Ferdinand. Oh iya. Pertanyaannya gini, pasti bapak-bapak nanya nih, loh nanti jadi saingan dong. That's not our mindset atau cara memandang ya. Suatu kota, kami percaya bahwa suatu kota memiliki cirinya dan kebutuhannya masing-masing. Jadi kita tinggal melihat sebetulnya mengantisipasi memberikan pilihan bagi warga. Itulah kenapa kami sebetulnya untuk ke Tangsel ya, sebetulnya ada dari MRT sendiri
ikut mendorong adanya satu public transport berbasis rel ke arah BSD yang sampai sekarang belum ada gitu ya. Jadi sebetulnya sebagai public transport operator kita juga perlu memikirkan area coverage public transport dengan tadi misi efisien dari sisi biaya, efisien dari sisi waktu. Itu yang terbaik yang mana, itu yang kita dorong sebetulnya. Selama ada kebutuhan itu, maka kebutuhan untuk membangun public transport itu ada. Nah, akan ada orang yang bekerja di Jakarta dan bekerja misalnya di BSD untuk bermobilitas di dalamnya dengan tujuan yang tadi ya, efisien dalam waktu dan biaya. Tapi akan ada orang yang bergerak dari Jakarta ke BSD atau BSD ke Jakarta, sebaliknya. Nah ini yang sebetulnya harus dilayani. Itu dari sisi kami, karena kami adalah ada misi pelayanan publiknya ya, Pak Ferdinand dan Pak Mulya. Jadi disitulah kita melihat complementary aspek di situ yang selalu kita pandang dan akhirnya saya kira itu yang akhirnya akan membuat satu kota itu berkembang dengan sangat harmonis gitu. Itu yang kami lihat. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana dengan propertinya MRT. Nah, MRT itu kan sebetulnya dalam pengembangan TOD itu fungsinya yang tadi ya. Bagaimana dengan transit oriented ini, dengan transit oriented development ini kita bisa menyokong efisiensi mobilitas warga yang sebaik-baiknya. Nah, makanya di TOD itu didesain tadi Pak Ferdinand bilang orang Jakarta itu atau orang Indonesia nggak bisa jalan jauh. Makanya batasannya itu radiusnya cuma 800 meter, ya kan? Kalau udah lewat situ udah komplain dan cenderung untuk naik kendaraan pribadi yang di pinggir-pinggir 800 itu. Kalau di Amerika informasinya itu sampai 1 kilometer, ya kan? Nah makanya di TOD MRT batasannya sampai 800. Nah, karena setelah itu kita pikir orang-orang akan mulai naik public transit, kendaraan pribadi. Jadi nggak bisa dinegasikan, pasti akan ada ya kebutuhan naik kendaraan pribadi, gitu kan. Nah, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya orang sebanyak-banyaknya naik public transport tersebut, gitu. Nah, itu sebelum menjawab pertanyaan utamanya di situ. Jadi kita hanya punya jangkauan sampai 800 by radius. Kemudian properti seperti apa yang harus diadakan di situ. Nah, yang utama adalah bagaimana mobilitas warga tadi bisa sebaik-baiknya. Jadi ada jembatan, ada interkoneksi. Yang tadi kita lihat ya, gambarnya bisa ditunjukin lagi nggak? Sambil ditunjukin ya. Jadi ada yang properti yang sifatnya bentuknya adalah jembatan. Ya kita bilang ruangnya adalah jembatan. Mixed use, yang kita bilang mixed use itu bentuknya sebenarnya jembatan. Ya, tapi tambahannya apa? Ada ruang retail, ada ruang usaha, ada ruang event activation di situ dan sebagainya. Itu untuk membuat fungsi utama jembatan itu bisa tersedia tanpa menggunakan dana publik sebetulnya. Tapi publik bisa menikmati, ya kan? Itu tujuan utamanya. Yang kedua adalah kita baru saja menyelesaikan pembangunan gedung transport hub namanya, ya kan? Transport hub di Duku Atas, ya. Sekaligus kita memperbaiki ini gedungnya. Di gedung ini mungkin untuk pertama kalinya kita mencoba membuat ground levelnya itu adalah BRT, shelter. So integrated Pak. Jadi kalau berhenti di situ di lobi biasanya kan mobil ya, ini enggak. Ini bis BRT. Ya, kita sedang bicarakan dengan Transjakarta untuk buka di situ. Semua fasilitas shelternya sudah ada. Yang foto sebelah kanan, paling kanan itu adalah shelter, nanti bapak-bapak bisa melihat. Dan di sini adalah kombinasi antara kantor, mixed use, hotel dan sebagainya. Jadi di ini adanya juga di depan stasiun Sudirman, gitu ya. Nah ini properti kita, tapi kita mungkin bedanya sama Pak Ferdinand ya, kita tidak harus memiliki Pak. Kita tidak harus memiliki. Makanya kita sebetulnya akhirnya kita berpikir begini, this is the way we go to regenerate the city face of Jakarta gitu ya. Jadi kita bangun sesuatu, kemudian siapa yang ingin mengembangkan atau siapa yang ingin bekerja sama dengan kita, feel free, kita bicarakan. Contohnya mungkin nanti yang JPM, coba tunjukin yang JPM multiguna Duku Atas. Nah ini, ya Skybridge. Ini enggak ada ketika kita ditugaskan oleh Pak Menteri Perhubungan misalnya
kita tugaskan ke anak usaha kita, coba tolong dengan creative financing kita bisa bangun ini. Ini bisa dilaksanakan tanpa harus menggunakan dana pemerintah juga, tapi fungsinya adalah fungsi publik loh. Jadi dari LRT Station Duku Atas yang terakhir orang bisa bergerak ke arah Duku Atas, kemudian dia bisa naik MRT. Ya, this is not even connecting stasiun MRT loh. Jadi MRT punya properti, tapi MRT sebetulnya tidak harus memiliki. Jadi any potential investor yang mau nantinya ke depan berminat untuk mengelola ini, please talk ya, silakan. Itu. Dan tidak selamanya kami membangun interkoneksi itu antara stasiun MRT dengan yang lain gitu. Tapi antara stasiun kereta api pun ini kan LRT di bawah kereta api ya Pak. Dan stasiun Sudirman itu stasiun kereta api juga. Jadi kita bangun. Dan kita kolaborasi juga dengan kereta api melalui anak usaha, MITJ namanya, membangun ini. Nah, ini membantu peningkatan traffic ya. Orang yang bekerja, orang yang tinggalnya di Cibubur dan di Bekasi, sekarang bisa dengan mudah, Pak. Bahkan mereka bisa dengan mudah ke bandara menggunakan ini. Jadi infrastruktur tadi kami kembangkan dengan fungsi membuat mobilitas warga itu jadi lebih baik. Apakah properti itu kemudian bersaingan? Pada dasarnya tidak didesain seperti itu. Jadi didesain untuk betul-betul berkolaborasi. Jadi kita perlu dukungan nih dari Pak Ferdinand, ya. Kenapa enggak melulu jangan pembangunan properti Pak, nanti properti maksudnya mixed use atau apartemen atau apa, tapi we can develop some kind of a bridge like this. Ini trafficnya 15.000 Pak sehari sekarang ini ya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Keren Pak Farhad, saya udah ngelewatin nih dari Bekasi kemudian turun di Duku Atas, nyebrangin bridge yang dibangun sama Pak Farhad sama tim, lalu kemudian lanjut ke MRT, Betul. balik ke Jakarta Selatan. Pak Mulya, saya mau cerita satu lagi sedikit aja. Dan ini yang saya harus share ke cerita ya, hidden story Pak behind this. Di situ ada Waduk Setiabudi Pak. Waduk Setiabudi itu fungsinya adalah untuk pembuangan limbah dan sebagainya ya. Bukan limbah limbah rumah tangga lah. Ya. Jadi mungkin dari sisi bau dan segala macam nggak baik ya. Terus sungai juga ada di situ. Apa yang terjadi setelah pembangunan jembatan itu dan sebagainya, pembangunan infrastruktur di area TOD itu ada multipliernya. Jadi waduk itu pun jadi mulai dibersihkan, jadi mulai rapi, jadi mulai indah. Kemudian apa, berpikir, oh this is new destination untuk wisata di Jakarta dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya menarik, hal-hal yang menarik yang kita temukan dalam pembangunan infrastruktur di TOD. Itu aja Pak Mulya, makasih, sorry. Bagus sekali multiplier efeknya. Kita sebetulnya masih ada satu pertanyaan terakhir lagi, tapi saya pikir pasti banyak Bapak Ibu di sini yang hadir yang ingin bertanya ya. Dan kebetulan wah udah ada yang ngangkat tanya pertanyaan. Bapak yang di tengah tadi ya, itu pertama, lalu kemudian Ibu yang berbaju warna merah di depan, satu lagi Ibu yang berbaju warna hitam kuning di depan. Kita ambil nanti Ibu yang di samping berikutnya ya, next. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu namanya dan langsung pertanyaannya dan diarahkan ke siapa. Selamat pagi Pak, nama saya Pagi. Vinod. Saya ada pertanyaan buat Pak Ferdinand. Namanya siapa Pak? Vinod Pak. Pak Vinod, ya baik. Yes, Pak Ferdinand mungkin just a background, I'm a banker by profession. Dan juga I started my career as auditor sama kayak Bapak. Dan kita juga berteman di LinkedIn Pak. Oh, social media LinkedIn, mantap. Oke, Pak, tadi saya sangat interest dengan view dari BSD ya Pak ya. Bahwasanya you're very optimistic with the future market. And also dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sudah ada dan yang akan lahir. Jadi Bapak bilang BSD itu like 10% dari size-nya di Singapura ya Pak. Do you think right now, saya ada beberapa pertanyaan Pak. The first question, do you think right now, is it the buyer market or seller market? Right? Karena saya juga as a banker, saya juga sebagai investor Pak. If you see like 10-15 years back, menurut saya itu sellernya market. Ya, dimana
every developer, saya juga ada experience di Gading Serpong, I bought it a property. Waktu itu untuk beli satu properti itu ngantri Pak. Ada NUP dan dipilih 3 nomor dan harganya very cheap, like 5 juta, 15 years back. Dan waktu saya beli, saya earn capital gain itu within 10 years bisa 300-400%. Oke. Saat ini Pak, saat ini, ya kita kan investor ya Pak ya, 10-15 years back. Saat ini saya dan teman-teman saya berpikir, is it the right time to buy property? Do you think it's a buyer market? Karena untuk secondary ya Pak, you keep developing new property, new project. Tapi kayak kita sebagai investor, very difficult to rent it out untuk dapat passive income. Yang kedua, untuk jual harga modal aja susah Pak. We are talking like, for example di Gading Serpong lah ya, ada beberapa developer dan juga untuk di SCBD mungkin di Tamrin area kan banyak juga high rise building yang dulu satu unit kita beli sekitar 300 juta. Sekarang mungkin 5 tahun lalu udah 1 M, 1,5 M. Sekarang Pak mau jual harga belinya susah. Dan mau sewa juga susah Pak. Maksud saya, what do you think? Do you ever have like done analysis the correlation between new project and the secondary project yang sekarang banyak kosong Pak dan nggak kesewa? Itu satu. Yang kedua, apakah sekarang still reasonable to buy a new project di mana banyak opini, ngapain saya beli rumah? Saya sewa aja. Sekarang rental fee kita, ideally we are expecting like 5 to 7% of the return, right, of our investment. Minimum one project kita beli like 2 miliar, 3 miliar, right. Sekarang Pak untuk dapat 5-7% as a rental income is very difficult. And banyak opini ngapain kita beli, sewa aja. Dan sekarang banyak teman-teman dan including saya, we are in the exit situation, di mana laku berapa jual. Mendingan uang itu masuk ke capital market, like sekarang is a investor market, BSDE sekarang Pak, stoknya PBV-nya less than 1, 0,6 kali gitu kan. Jadi is very promising gitu kan. Daripada kita taruh di properti yang exitnya susah Pak. Okay. At least di stock exit gampang gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vinod. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Berikutnya mungkin kita ambil dulu pertanyaan yang kedua dan ketiga, nanti dijawabnya sekaligus. Ibu yang baju merah di depan. Ya, silakan perkenalkan diri dulu Ibu. Ya, nama saya Devi. Ibu Devi. Saya klien dari Permata Supomo. Pertanyaan saya gini, mungkin itu anomali ya, apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber berdua gitu ya. Kita lihat di sepanjang Panglima Polim Raya gitu ya, itu dulu terkenal sebagai tempat orang membeli material bangunan. Tapi sejak ada MRT itu justru even sebelum ada MRT itu sudah down gitu. Dan sampai sekarang pasarnya jelek sekali gitu. Bukannya malah naik, malah makin turun gitu. Dan pasar properti itu bukan hanya di Panglima Polim loh. Soalnya tenant saya itu punya beberapa properti di lokasi yang berdekatan. Dan dahulu itu kalau orang Chinese bilang itu kepala naga. Sama dengan Kelapa Gading, Boulevard gitu ya. Tapi sejak ada MRT itu justru jelek banget gitu. Dan sangat susah gitu untuk memasarkan. Kedua,
tenan saya juga punya, nggak cuman di Panglima Polim, tapi di tempat-tempat lain seperti di Pinang Sia atau di Mangga Dua atau di Kenari Mas. Yang itu sebetulnya pusat untuk material gitu. Apakah itu kunci, apakah itu bahan bangunan gitu ya. Mereka punya 5 toko di Kenari Mas, sekarang tinggal 2 gitu. Jadi it happens not only in Jakarta Selatan yang ada MRT-nya, tapi it happens anywhere in Jakarta gitu. Jadi saya mau minta pendapat dari 2 narasumber plus Pak Moderator, ini anomalinya itu akan dibaca seperti apa dan gimana in the future gitu. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Ini pengalaman dan kasus-kasus real yang menarik untuk diangkat ya. Terakhir Ibu yang berwarna hitam bajunya. Selamat siang, terima kasih. Tadi cukup menarik paparan dari kedua narasumber. Pertanyaan saya simpel Namanya aja. Ibu boleh? Oh Laksmi, nama saya Laksmi. Pertanyaan saya singkat, Pak, mengenai rencana MRT yang tadi kalau nggak salah saya dengar ada 5 jalur lagi yang akan dibangun. Benar ya Pak? Kalau boleh tahu kira-kira itu jalur mana saja gitu ya. Terus kira-kira rencananya itu rencana jangka panjang dalam kurun waktu berapa? Berapa tahun? Begitu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Laksmi, Ibu Devi, dan tadi pertama Pak Vinod. Silakan mungkin sudah dicatat ya, Kak. Silakan langsung Pak Ferdinand. Mungkin tadi tolong tambahin aja Pak. Boleh, kalau ada yang kurang nanti saya ingatkan yang belum terjawab. Thank you nih Pak Vinod sudah hadir dan juga sebagai salah satu investor di daerah Tangerang Selatan ya. Tadi pertanyaan pertamanya adalah apakah ini seller market ataukah ini adalah buyer market. Jadi mungkin saya sekaligus jawab juga untuk ke teman-teman, ke Bapak Ibu juga sekalian. Ketika tadi saya bilang pertama kali betapa dulu tadinya postcode does matter lalu ke street does matter. Ya, jadi Anda melihat sekarang betapa kita bicara mengenai properti itu nggak all things equal. Dari tadi saya tekankan tuh, not all things equal. Jadi kalau Anda tanya apakah ini seller atau buyer, tergantung very specific di cluster yang mana. Ada beberapa lokasi, you're right, gitu dia. Kondisinya adalah buyer's market. Tapi ada beberapa lagi lokasi sangat laku sekali, gitu dia. Ya, jadi kondisinya itu adalah seller's market. Lalu tadi Anda mencoba istilahnya menanyakan gitu kan, apakah is it the right time to buy property gitu dia. It's so difficult untuk bisa mendapatkan passive income. Untuk buat bisa mendapatkan 5-7% gitu dia. Jadi kalau misalnya Anda tanya ke pengalaman pribadi saya, as of now saat ini saya masih ada yang cukup bagus. Ada nggak juga yang jelek? Ada juga Pak, secara pengalaman pribadi di sini dia. So what I learned tadi dia bagaimana pengembangan tadi itu dia ke depan ya, ataupun lokasi tadi di sekitarnya, amenities, facilitiesnya tadi dia, itu yang sangat pengaruh luar biasa sekali. Ya, ketika itu fasilitasnya itu dia bagus gitu dia, wah sewa ini juga masih sangat mudah sekali. Gitu dia. Ya kita bicara mengenai di sini bukan cuman akses tadi kan, tapi gampang nggak dia untuk makan, safe nggak dia di lingkungannya, ya connectivity-nya bagus nggak gitu deh, internet dan sebagainya. Ya sehingga kalau saya mau coba trace back lagi ya, saya bicara mengenai philosophical lagi nih, termasuk tadi pertanyaan Pak Vinod yang kedua gitu dia. Apakah gue lebih baik beli sahamnya atau beli propertinya gitu dia kan, dengan PBV yang cukup murah gitu, dengan saham is liquid ya, bisa in and out easily. Mungkin balik lagi ke Bapak Ibu semua kalau saya bisa ceritakan generalnya, at the end of the day the most important thing nih sebelum kita menentukan investasi tertentu ya, yaitu apa sih investment objektif kita. Ini dulu yang paling penting nih, what is your investment objective? Kalau investment objektifnya adalah untuk bisa mendapatkan return cepat dan sebagainya, ya you know loh, instrumen yang seperti apa. Sama kayak seperti properti kan. Kalau mau dapat mau gampang disewa-sewakan, ya udah pasti dong Anda cari apartemen ataupun rumah yang sangat dekat sekali dengan satu pusat center of the activity. Ya, itu Anda bisa mendapatkan suatu rental income.
Tapi you cannot win everything. Kalau Anda bisa mendapatkan rental income, nanti propertinya itu banyak dan sebagainya, mungkin capital gain-nya akan terbatas. Ada, tapi nggak akan terbatas. Tapi ketika investment objektif Bapak Ibu lebih jangka panjang, Anda bisa membeli satu properti yang berbeda lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu bilang, misalnya Bapak Ibu baru menikah, lalu investment objektifnya ini adalah untuk bayarin anak misalnya untuk I don't know, mungkin SMA atau kuliah kali dengan biaya yang cukup tinggi. Ya. Nah kalau investment objektifnya demikian, ya beli tanah kosong aja, gitu, roll-in aja gitu. You don't really need recurring income, gitu dia kan. Tapi Anda butuh suatu significant capital gain at some point in time yang akan bisa mengenerate something. Jadi yang menjadi masalah terbesar di dalam kita, termasuk yang saya ngalamin juga Pak Mulya ya, yaitu terjadi mismatch antara investment objektif dengan instrumen yang kita pilih, gitu dia. Nah ini yang nggak sesuai. Jadi saya yakin ya dengan adanya begitu banyak bank permata, private wealth ataupun juga bankers di sini akan sangat banyak membantu. Bagaimana kita untuk bisa match ini dia tadi, ya. And definitely kan nggak mungkin bisa Anda bisa mendapatkan suatu recurring income yang sangat tinggi sekali dan capital gain yang juga amat sangat luar biasa sekaligus gitu dia. Ya. Dan makanya kenapa ketika tadi ditanya itu kan ada beli 700 juta, lalu market sempat naik banyak gitu. Lalu again ya, because of COVID dan sebagainya juga mengalami satu penurunan. Ya. Nah, ini juga tadi kita lihat dong dari sisi lain lagi gitu kan Pak ya. Kalau memang Bapak bisa mendapatkan satu harga yang sangat murah sekali, seperti yang di dalam diskusi kita di awal, ya kesempatan justru kan bisa masuk gitu dia. Tapi tadi kan bisa disewain enggak? Ya, kalau memang ternyata itu memang susah, ya memang berat sekali gitu dia kan. Ya, sekarang tinggal pertanyaannya adalah akan ada future development enggak di sana? Ya, kalau memang future developmentnya tadi akan terbatas, ya otomatis kan. Nah ini kalau saya boleh nyambung sedikit ke pertanyaannya Ibu Desi ya, mohon ini kali ya, nanti feel free aja kalau memang saya masih belum banyak menjawab Pak Vinod ya. Ada anomali tadi dia kan, untuk ada yang akses kemudian tapi harga propertinya malah drop ataupun juga malah mengalami penurunan gitu dia. Saya yakin mungkin Ibu tahu juga di Kelapa Gading tadi cerita mengenai Kepala Naga, begitu dia dilalui oleh satu moda transport, pembangunannya gila-gilaan, rusak, ya ruko-ruko di sekitarnya juga nggak tertata gitu ya. Nah ini mungkin satu homework untuk kita semua sih Bu ya. Jadi bagaimana kita yang ada saat ini teknologi mendisrupt ya, dengan adanya satu aplikasi ya ini bisa membunuh banyak sekali bisnis gitu deh. Dan sama juga nih tadi sebagai MRT ataupun property development, infrastructure development itu mendisrupt. Itu pasti akan mendisrupt. Ya, sekarang mungkin menjadi homework bagi kita semua sama-sama bagaimana yang kita sebut sebagai beyond disruption. Bagaimana kita melakukan inklusif. Jadi ketika kita membangun tol, mungkin ada membunuh beberapa bisnis-bisnis di sekitarnya Pak ya. Yang tadinya dia lewat sana, UMKM-nya hidup, tapi dengan motong tol dia nggak lewat sana lagi. Tapi bagaimana yang bisnis-bisnis yang tadi terdampak tadi, itu kita masukin, kita bantu gitu dia. Entah itu di dalam rest area, entah itu apa. Ya, ini memang is like apa Ibu, like a coins lah Bu. Ya, you cannot expect that satu lalu kemudian bakal langsung 100% semua naik gitu dia ya. Sama juga dengan tadi pembangunan toll road ya. Nah, kata kuncinya sih sebenarnya lebih di pintu aksesnya tadi gitu Bu. Jadi dia dilewati. Kalau cuma jadi penonton, nah ini kita harus pikirkan ya. Kan kasihan juga Bu kalau dia cuma jadi penonton, dia cuma ngelihat doang kan, dia nggak dapat aksesnya langsung. Ya aksesnya tadi masih harus jalan lebih dari 500 atau 800 meter. Ya sehingga itu terdampak ya. Nah itu memang yang kita juga sebagai city builder juga mencoba berkontribusi, memikirkan supaya tadi ada inclusivity, supaya ada disruption yang terjadi ini bagaimana untuk tidak apa istilahnya merugikan begitu banyak gitu ya. Tapi kalau saya mungkin bisa cerita terlepas dari MRT development dan apa sebagainya gitu ya, mungkin beberapa bisnis memang sudah terdisrupt by itself ya, bukan hanya karena dari MRT-nya gitu. Jadi ya ini hanya kebetulan aja juga dia ada di sana ya, industrinya itu sendiri sudah terdisrupt by itself ya. Namun tentu kita sebagai stakeholders mencoba memikirkan
Ya, gimana untuk bisa ada inclusivity dan tadi ada bisnisnya itu bisa berkembang gitu dia. Kenapa? Because this is joint problem, Bu. This is not only your problem, but also us, gitu ya, our problem. Supaya untuk bisa mengembangkan ekonomi, supaya ini bisa memboost gitu dia, ya kan, job creation. Itu betul-betul ya, kita juga sebagai city builder berharap untuk ada satu create the economy, create the multiplier efeknya tadi dia, gitu dia Bu ya. Jadi kalau mungkin saya tadi bisa kasih tadi Ibu cerita mengenai 5 toko di Kenari Mas, gitu, sangat susah dan sebagainya. Tadi dia, di industri itself-nya juga sudah terdisrupt. Cara menjualnya itu udah ganti Bu gitu dia ya, yang kita amazing gitu dia. Bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi gitu. Mungkin Ibu kalau ngikutin ada satu sosial media yang dilarang untuk berjualan gitu dia ya. Karena AI-nya itu udah begitu canggih, udah bisa personalize. Jadi Anda bisa bayangkan Bu ya, kalau kita kan kalau pasang iklan udah untuk for all. Kalau ini AI-nya itu bisa personalize. Kalau Ibu ngelik terus lagi dia ke sana, dia harganya bisa personalize. Gitu. Can you imagine bagaimana canggihnya itu dia? Dia harganya bisa personalize. Jadi dia akan bisa jatuhin harganya dulu supaya Ibu tertarik beli. At some point begitu Ibu beli lagi, harganya bisa naik sendiri gitu dia dan sebagainya. Nah, ini satu fenomena yang bagaimana kita juga sebagai salah satu players di sini untuk memikirkan tadi yang beyond disruption supaya inclusivity dan tidak istilahnya mematikan untuk para pelaku bisnis ya Bu ya. Tapi saya yakin mungkin Pak Rahman, Pak Bukinya ada pandangan-pandangan lainnya juga ya. Jadi mungkin saya serahkan dulu kali untuk. Silakan. Lanjut ya Pak. Iya Bu Devi, pertama-tama saya ikut prihatin ya dengan kondisinya. Tapi pembangunan MRT sebenarnya tujuannya bukan itu, tujuannya kan untuk membuat flourish. Tapi saya mau terima kasih Pak Ferdinand, you have 2 keywords yang paling penting tadi diangkat bahwa pertanyaannya adalah ini aspeknya adalah aspek disruption. Di hampir semua industri kena disruption nih, gitu ya. Nah, kemudian solusinya adalah apa? Inklusivitas. Ya, dua ini yang tolong dipahami. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan disebutkan bahwa apakah MRT sebagai disrupting factor-nya sudah pasti dari dulunya nggak ada jadi ada di area itu mungkin punya dampak. Pertanyaannya adalah apakah itu satu-satunya disrupting factor? Nah, saya setuju dengan yang disampaikan Bapak Ferdinand tadi bahwa jangan lupa antara MRT beroperasi. Ya, sebelum pembangunan MRT, saya yakin MRT itu disrupting factor di daerah situ. Kenapa? Karena ada pembangunan, ada material yang lalu lalang di situ, ada pembangunan dan sebagainya. Nah, tapi setelah itu, apakah menjadi disrupting factor? Saya kira kita perlu melihat antara 2019 sampai dengan 2023 sekarang. Nah, antara ini ada banyak sekali aspek yang muncul sebagai disrupting factor. Tadi dia Pak Ferdinand menjelaskan dengan sangat gamblang sekali bahwa teknologi, ya aplikasi itu disrupting factor. Jadi orang jualan material ini kan kalau konteksnya material Bu ya, memang daerah situ tuh kan terkenal kalau mau beli material di situ. Saya juga kalau beli material Pak nggak ke Kenari, ke situ karena rumahnya di daerah selatan Jakarta Timur gitu ya. Jadi paling dekat situ memang paling enak gitu. Dan saya masih andalkan area itu sebagai area jualan material gitu. Tapi sekarang beli material dari aplikasi bisa Bu, satu itu. Yang kedua adalah itu sangat mudah sekali dan hal-hal yang lain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferdinand, saya amini itu gitu ya. Yang kedua adalah jangan lupa antara 2019 dan 2023 ada Covid Bu. Ya, Covid ini sedikit banyak menyebabkan ketahanan industri masing-masing industri itu turun semuanya. Dan mungkin itu bisa menjadi penyebabnya. Tapi yang mau kami jelaskan juga adalah di daerah Duku Atas sekarang Bu ya. Daerah sepanjang Jalan Kendal, contoh, setelah kami coba refurbish dengan adanya pedestrianisasi Jalan Blora, ya, bikin jalan baru Pati Juwana dan sebagainya. Itu daerah-daerah situ sudah mulai bersolek. Nah, ini ada fenomena seperti itu Bu. Kemudian mungkin buat Bu Devi, jangan berkecil hati mungkin Bu ya. Kami juga melihat lambat laun ada perubahan dari area Fatmawati itu juga mulai bersolek. Ya, ada beberapa. Memang mungkin posisi menentukan prestasi Bu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita pikirkan dan kami sebetulnya mencoba, ada satu lagi disruption lagi adalah biasanya
ruko-ruko atau bangunan-bangunan di sepanjang itu adalah pelanggan utama perbankan. Nah, perbankan sekarang sudah bertransformasi ke digital dan sebagainya. Mereka ditinggalkan. Tapi kami punya solusi. Sebetulnya salah satu yang kita dorong adalah Pak Mulya, Pak Ferdinand ya. Kita mencoba mendorong ada program hunian TOD. Ya, di mana hunian TOD ini bisa bangunan yang ada di sekitar situ yang idle itu bisa ikut serta dalam program hunian TOD untuk tadi menarik anak-anak muda yang tinggalnya jauh ya tapi harus kerja di tengah kota, please come to the city center sehingga mobilitas mereka lebih baik, sehingga waktu mereka bermobilitas lebih efisien tadi. Jadi sebetulnya itu salah satu solusi dan ada juga solusi yang lain, misalnya yang tadi kita bilang kita libatkan dalam program-program first mile last mile gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi tidak hanya kami yang terdisrupsi, tapi industri manapun termasuk mungkin industri properti di kelas menengah juga terdisrupsi Bu. Jadi itu isu yang kami hadapi. Sambil contoh satu lagi yang terakhir Pak Mulya, dulu pada saat pembangunan MRT nggak ada yang mau Bu bangun interkoneksi Bu, jauh-jauh, begitu Bu. Tapi di fase 2 berbeda ceritanya Bu. Our aim idealnya adalah bahwa akses MRT atau entrance MRT itu bersatu dengan gedung. Jadi tidak menggunakan area-area trotoar karena itu akan mengganggu mobilitas warga. Di fase 2 orang-orang sudah please come. Fase 1 jauh-jauh. Kenapa? Itu juga ada penyebabnya. Mungkin trauma dengan proyek yang sebelumnya nggak jadi, ya. Akhirnya ini nanti jadi pemandangan tidak indah kan gitu kan. Tapi setelah MRT fase 1 jadi, ya, trust public juga mulai muncul. Ke fase 2 yang ke arah kota mulai silakan masuk ke area kami. Dan ini kami juga ikut berproses dalam proses pembelajaran warga. Jadi kita juga nggak bisa instan ya, semuanya itu pasti ada prosesnya. Pada dasarnya manusia ini rasional dan empiris, dia perlu bukti dulu ya baru bisa melanjutkan. Yang terakhir ke Ibu Laksmi ya. Ibu Laksmi ada 5 jalur, intinya MRT sekarang sudah mengoperasikan fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI. Kami maju melakukan konstruksi fase 2, progresnya sudah 26% in total dari Jakarta ke kota. Kami akan lanjut ke fase 2B sampai ke area Ancol, ya. Itu akan membuka area Jakarta Utara, Kepala Naga Bu, ya. Mudah-mudahan baik nasibnya ya, yang di utara juga. Paling enggak orang Jakarta, kalau liburan nggak ke selatan mulu gitu, ke Bogor katanya. Itu Pemprov DKI agak kesel juga Bu, ini orang Jakarta cari duitnya di Jakarta, habis itu liburannya ke selatan, ke utara dong gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa Pak Ferdinand, ini intinya seperti itu. Jadi makin banyak opsi makin baik gitu. Itu yang jalur ke utara. Kemudian timur barat ya itu fase 3 ya, menghubungkan yang paling pertama adalah di fase awal itu dari Bekasi ya ke area Tomang ya. Ya, itu akan mudah-mudahan bisa kita mulai di awal tahun depan ya. Kemudian tadi saya sampaikan fase 4. Fase 4 itu menghubungkan ini masih dalam perencanaan sekarang. Fase 4 itu menghubungkan Fatmawati ke Taman Mini atau Kampung Rambutan ya. Jadi itu akan terhubung dengan LRT nantinya, sebetulnya akan terhubung. Jadi memecah orang yang dari Bekasi atau dari Cibubur gitu ya. Itu kalau jalan itu kan pasti penuh ya. Orang Jakarta nggak kebagian Bu, ya kan? Jadi paling nggak yang mau ke tengah kota Pak, mau ke areanya Pak Ferdinand nih di Bundaran HI dan Tamrin, dia bisa pindah naik ini, harapannya begitu. Jadi ada pembagian beban jalur seperti itu. Kemudian yang terakhir yang impian kita juga adalah ini tujuannya juga untuk mengurangi beban kemacetan. Jadi Jakarta itu macet, orang masuknya yang paling banyak adalah dari kendaraan pribadi yang masuk dari daerah Jagorawi gitu ya. Satu lagi dari area BSD gitu Pak ya. Nah ini kita berikan opsi dengan kedepannya mudah-mudahan bisa mulai ya perencanaannya segera fase 5 kita sebutnya gitu ya. Tapi ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk proyek MRT atau LRT atau apapun itu berbasis rel itu bisa dimulai, itu biasanya butuh waktu 4 sampai
6 tahun Bu. Itu ya, kendalanya di mana biasanya paling lama adalah di perencanaan, pendanaan, dan pembebasan tanah. Biasanya ini yang paling capek, makanya kita mencoba mencari solusi sebanyak-banyaknya ini Pak Ferdinand. Pembiayaan kita cari opsinya sebanyak-banyaknya, pembebasan tanah kita upayakan permudah ya, dengan berbagai kerjasama dengan pemilik lahan seperti Jasa Marga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan. Perencanaan ada biasanya ada di Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu kepada para narasumber kita dan juga para penanya. Masih tinggi antusiasmenya untuk bertanya. Di sana saya masih lihat beberapa tangan diangkat. Sayangnya waktu kita sudah habis. Tapi mungkin kalau seandainya Pak Farhad atau Pak Ferdinand nanti sesudah ini masih ada waktu 5 menit, mungkin gak apa-apa kali disamperin sedikit ya untuk diajak ngobrol ya. Dan sebetulnya ada surprise bagi yang bertanya tadi, ternyata ada apresiasi kepada yang bertanya. Mohon maaf bagi yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, nanti silakan klaim rewardnya di area FOH di sebelah sana dekat meja sebelah sana. Bagi yang bertanya tadi ada Ibu Devi, Ibu Laksmi, dan Pak Vino tadi ya. Dan pertanyaan tadi kita merupakan pertanyaan terakhir di sini. Bagi saya ini adalah sebuah sesi yang sangat mencerahkan ya. Karena selain belajar tentang peluang-peluang investasi, di sini juga kita bisa belajar tentang bagaimana menyikapi peluang-peluang yang muncul, berikut juga tantangan yang muncul dengan adanya akses-akses baru. Jadi dengan keberadaan akses baru, MRT, LRT dan lain-lain, ini berarti membuka banyak kesempatan. Kalau tadinya kesempatan itu hanya sedikit, dan orang yang beruntung mendapatkan kesempatan sedikit itu bisa mendapatkan keuntungan yang wow, tapi sekarang dengan kesempatan yang semakin banyak, nah semakin banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi harus lebih jeli lagi, sebagaimana disampaikan Pak Ferdinand tadi, harus dicocokkan antara investment objektif dengan instrumen yang dipilihnya. Dan di sini perusahaan-perusahaan seperti aset manajemen, perbankan seperti Bank Permata bisa membantu mungkin membantu Bapak Ibu mengidentifikasi yang mana yang cocok, kebutuhannya apa. Dan tadi saya juga melihat kata kunci disrupsi, bahwa ketika ada akses baru di titik A, dan ini tentunya membawa sebuah peluang tapi juga tantangan baru. Terjadi disrupsi dan pada akhirnya usaha-usaha yang bisa survive dan thrive adalah yang bisa memanfaatkan momentum tersebut. Agar momentum tersebut itu bisa membawa keuntungan terus ke masa depannya. Tentunya harus ada perubahan. Ketika ada perubahan di sekeliling kita, perubahan adanya infrastruktur baru, kita sendiri juga yang tinggal di sana, yang berusaha di sana juga harus berubah. Melihat peluang-peluangnya, menyesuaikan diri, menyesuaikan usaha dan lain-lain. Mungkin itu adalah take away yang saya catat dari sini ya. Dan demikian terima kasih